Perkenalkan, nama saya Jessica Aurelia dengan NIM 205220246 kelas GZ dengan dosen Pak Heri Firmansyah. Saat ini saya akan memaparkan dua materi tentang kapsel hukum pidana. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai korupsi. Mungkin pertama-tama kita akan bertanya-tanya mengenai apa itu korupsi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara gamblang apa itu korupsi. Namun, korupsi itu bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana jika meliputi 3 hal. Yang pertama, adanya tindakan untuk memperkaya diri ataupun orang lain yang merugikan negara. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, memberikan janji ataupun hadiah yang atas dasar dari wewenang pada jabatan dirinya sendiri. Dilansir dari Kompas.com, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK dari skor 1 sampai 100, Indonesia menempati urutan keberapa? Tebak. Dan yes, benar. 34 poin, dan itu sangat-sangat rendah jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, yaitu negara tetangga kita. Kita bisa lihat indeksnya. Lalu kita bertanya-tanya, lalu asal-usul korupsi di Indonesia itu dari mana? Jika kita belajar sejarah, kita pasti tahu ada yang namanya perusahaan dagang atau disebut VOC pada zaman Belanda. Jadi VOC itu perusahaan Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Perusahaan itu tuh perusahaan rempah-rempah, dan kita semua tahu Indonesia adalah kaya akan rempah-rempah. Karena hal tersebut mereka berebutan kekuasaan untuk mendapatkan perusahaan besar itu. Lalu timbullah kebiasaan-kebiasaan pada tahun itu, yaitu yang pertama, kebiasaan menyuap, kedua membeli jabatan, ketiga membeli hadiah dari bawahan ke atasan. So, mereka benar-benar real rebutan kekuasaan untuk mendapatkan posisi penting itu. So, jadi mereka benar-benar ngabisin banyak duit untuk benar-benar bisa dapetin posisi itu. Lalu ketika mereka udah dapetin posisi itu, bagaimana mereka cara mempertahankannya? Mereka benar-benar memperkaya diri mereka sendiri. Gimana caranya mereka memperkaya diri mereka sendiri dan gak peduli sama kesehatan perusahaannya tersebut. Jadi soalnya mereka harus menyuap orang-orang itu gitu. Karena kultur yang mereka bangun itu terus lama-lama kelamaan merajalela dan ngebuat perusahaan tersebut bangkrut karena kerakusan anggotanya mereka sendiri. So, jadi korupsi ini tuh benar-benar merajalela ke orang-orang yang berada pada zaman di Indonesia saat itu, dan itu benar-benar mengakar sampai zaman saat ini. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Indonesia masih ada korupsi? Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu, sistem memperbolehkan itu. Hasil dari analisis Kementerian Dalam Negeri mengatakan adanya celah yang begitu besar untuk memungkinkan melakukan tindak pidana korupsi, serta juga sistem administrasi yang tidak transparan, adanya politik berbayar tinggi, dan juga dana imbalan perekrutan ASN. Lalu ada yang kedua itu, lemahnya penegak hukum. Jika dibandingkan dengan Singapura yang 83 poin IPK-nya, menurut Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan, mengatakan kalau di Singapura itu is a nation of law, but Indonesia is a nation of lawyers. Jadi di Singapura itu hukumnya itu ada dan sangat amat ketat. Dan di Indonesia itu hukumnya juga ada, tapi gak berlaku kalau punya lawyer yang hebat. Belajar dari Denmark dengan IPK mereka itu skornya itu sebanyak 90 poin. Dan kita bisa belajar gimana mereka itu mempertahankan 3 prinsipnya, yaitu yang pertama, sistem pemerintahannya yang transparan dan akuntabel, 2, budayanya yang anti korupsi yang sangat kuat, dan 3, lembaga pemberantasan korupsinya yang efektif. So, jadi jangan harap kita bisa Indonesia emas 2045 jika kitanya itu tidak bisa memperkuat budaya anti korupsinya. Dan dampak dari korupsi itu tuh nggak hanya masyarakat, tapi negara juga. Dan kita juga seringkali lihat
gimana hukuman untuk pidana korupsi itu sangat rendah atau sangat lemah banget gitu, dan harta mereka itu sulit banget untuk disita gitu. Jadi sehingga mendesak pemerintah untuk memperkeluarkan rancangan undang-undang perampasan aset, dan diharapkan ini menjadi payung hukum dan juga bisa memberikan efek jera selain vonis hukuman. Akan tetapi seakan-akan rancangan undang-undang ini terkatup-katup gitu loh, padahal sudah menjadi rancangan sejak 2 dekade. Padahal juga pemerintah sudah memberikan surat presiden beserta dokumennya, serta juga naskah akademik ke DPR RI. Namun sampai saat ini seakan-akan belum dieksekusi gitu loh. Dan Mahfud MD juga mengatakan kalau koruptor itu nggak takut dihukum, tetapi mereka takut dimiskinkan. Jadi dengan adanya rancangan undang-undang perampasan aset ini memudahkan untuk menindaklanjuti tindakan korupsi gitu. So, jadi diharapkan pemerintah itu bisa mendesak agar rancangan undang-undang ini cepat-cepat untuk dijadikan undang-undang perampasan aset dan bisa menjawab kekhawatiran dan menjawab kepastian hukum di tengah-tengah Indonesia ini yang begitu maraknya korupsi ini. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan materi pelanggaran HAM berat. Dimulai dari apa itu HAM? HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib untuk dijunjung, terus juga dihormati dan dilindungi oleh negara dan hukum dan setiap manusia. Lalu, kenapa HAM itu penting? Jadi HAM itu merupakan fundamental hidup seseorang, dan dengan adanya HAM itu membatasi setiap kita manusia dalam bertingkah laku baik secara fisik maupun moral. Dan HAM ini bersifat inheren atau sudah ada sejak kita lahir, sehingga penting banget untuk diperjuangin. Lalu contoh-contoh pelanggaran HAM berat itu apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada peristiwa Talang Sari pada tahun 1989, terus juga ada tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984, dan juga tragedi kerusuhan Mei pada 1998. Lalu apa aja sih hak korban pelanggaran HAM berat itu? Yang pertama, adanya hak atas kebenaran. Jadi di sini negara itu wajib memberikan informasi kepada korban pelanggaran HAM berat berupa akurasi fakta dan juga untuk mencegah hilangnya barang bukti. Lalu yang kedua itu hak mengakses keadilan. Jadi negara itu bertanggung jawab untuk menjamin haknya kepada para korban pelanggaran HAM itu berupa adanya transparansi, juga adanya keadilan, dan juga adanya kepastian hukum dan tidak memihak kepada siapapun. Dan juga yang ketiga, adanya hak reparasi atas kerugian yang diderita. Jadi negara itu wajib memenuhi hak para korban juga. Para korban pelanggaran HAM itu berupa restitusi, kompensasi, dan juga rehabilitasi kepada para korban. Lalu mungkin dari antara kita bertanya-tanya gitu, mengapa pelanggaran HAM berat itu tuh sulit banget gitu untuk diselesaikan di Indonesia gitu. Jadi menurut Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Pemajuan HAM pada Kemenpolhukam, menurut Rudi Samsudin, terdapat ada 4 poin gitu. Poin pertama itu proses pembuktian pelanggaran HAM berat itu tuh mengacu pada KUHP pidana gitu. Jadi di mana satu keterangan saksi aja itu nggak bisa dijadikan alat bukti gitu. Jadi perlu ada keterangan alat bukti lainnya gitu. Lalu yang kedua juga ada pelanggaran HAM berat itu tuh baru bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan kejaksaan jika memenuhi syarat minimal 2 gitu. 2 alat bukti gitu. Lalu yang ketiga itu sulit untuk memperoleh alat bukti pada pelanggaran di masa lalu. Lalu yang keempat itu tuh ada perbedaan pandangan asas, di mana perkara itu kan harus ada akhirnya, tetapi di pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya gitu. Apalagi setelah MK membatalkan undang-undang
nomor 27 tahun 2004 tentang KKR. So, jadi diharapkan pemerintah itu dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia. Terus di mana hal itu tuh bisa diselesaikan, semua pihak itu dapat menerima gitu. Dan juga pemerintah itu dalam menangani kasusnya itu nggak harus menggunakan KKR gitu, tetapi bisa juga menggunakan unit kerja presiden untuk penyelesaian HAM berat melalui mekanisme non-yudisial gitu. Jadi sekian dari pemaparan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.